Ar-Rum ayat 47. Walaqad arsalna, kata Allah, sungguh kami telah mengutus min qablika, sebelum kamu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Ya, jadi qablika kapnya mukhatabnya kepada Nabi Muhammad. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus sebelum kamu wahai Nabi Muhammad rusulan, beberapa rasul-rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka. Jadi sebelum Nabi Muhammad kata Allah ada juga rasul-rasul yang sudah diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya, jadi banyak tuh, makanya dibilang rusulan. Ya, jadi rusulan itu bentuk jamak. Ya, mufradnya rasul. Nah, jamak taksirnya rusul. Ya, jadi banyak sekali nabi-nabi ya yang Allah sudah utus sebelum Nabi Muhammad kepada kaumnya masing-masing. Ya, jadi memang ini bentuknya lokal. Ya, kaumnya masing-masing, enggak secara keseluruhan. Ya, misalnya Nabi Musa punya umat tersendiri, Nabi Isa punya umat tersendiri, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Syuaib. Nah itu ya punya kaum tersendiri secara lokal. Ya, beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Bapak Saudara, ya itu Allah utus ya untuk semua ya alam ini. Makanya Allah bilang ya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kata-kata lil alamin ini bukan untuk satu kaum, tapi untuk keseluruhan. Bahkan bukan hanya buat manusia, bukan hanya buat jin, tetapi diutusnya Nabi Muhammad buat seluruh makhluk ini, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk ya binatang-binatang, bahkan jamadat, ya benda-benda yang mati itu Bapak Saudara diutus juga. Sehingga nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ada yang namanya irsal taklib, ada namanya irsal tashrib. Nah, begitu. Jadi ada irsal taklib, ada irsal tashrib. Nah, kalau irsal taklib itu ya, kepada manusia dan jin. Nah, itu as-saqalain istilahnya. Ya, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu berarti Nabi Muhammad diutus oleh Allah ya kepada manusia dan juga kepada jin. Itu irsalnya taklib, dikenakan beban mereka. Ya, jadi mereka diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya melalui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan irsal taklib. Ya, makanya ya kita nih dikenakan beban ya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Begitu juga jin, sama ya kedudukannya seperti itu. Nah, ada lagi tuh Bapak Saudara yang namanya irsalnya irsal tashrib. Nah, kalau irsal tashrib itu diutusnya Nabi Muhammad sebagai bentuk tashrib kemuliaan aja. Seperti ya malaikat. Tuh, jadi Allah mengutus Nabi Muhammad juga buat malaikat, tapi irsalnya tashrib sebagai bentuk kemuliaan. Tapi nggak ada taklibnya karena memang ya malaikat sudah melaksanakan perintah Allah, dia senantiasa taat kepada Allah, sehingga tidak ya terpengaruh dengan irsal yang dibawa oleh Nabi, sehingga itu namanya irsalnya irsal tashrib saja. Termasuk kepada benda-benda mati, kepada pohon-pohon. Nah, itu irsalnya irsal tashrib. Ya, ini yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, seperti itu. Beda dengan rasul yang lain. Kalau rasul yang lain itu hanya kepada ya kaum khusus. Ya, setelah itu habis aja udah. Misalnya Nabi Soleh, ya itu nanti punya kaum khusus. Setelah itu udah habis. Nabi Syuaib sama juga. Ya, nanti Nabi Ayub sama. Ya, hanya di bagian-bagian khusus saja.
itu namanya kaum. Tapi kalau Nabi Muhammad itu umatnya di seluruh dunia, ya bahkan sampai akhir zaman. Nah begitulah Allah ya menyatakan, sungguh kami telah mengutus sebelum kamu wahai Nabi Muhammad rasul-rasul yang diutus kepada kaumnya. Faja'uhum, maka mereka datang. Mereka itu maksudnya rasul-rasul datang hum kepada kaumnya, ya bil bayinati, dengan membawa ya tanda-tanda yang jelas, termasuk mukjizat sebagai salah satu bentuk ya Nabi itu diutus, ya dikasih mukjizat sama Allah. Nah itu dimaksud dengan bayinat. Makanya rata-rata rasul-rasul itu nanti diberikan mukjizat, ya itu namanya bil bayinat. Mereka datang ya berdakwah kepada kaumnya masing-masing bil bayinat, yaitu dengan membawa ya mukjizat yang telah diberikan oleh Allah. Dan biasanya tuh Bapak Saudara, mukjizat itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di situ. Biasanya begitu, disesuaikan dengan kondisi ya saat itu. Ya, misalnya kalau Nabi Isa saat itu ilmu kedokteran yang lagi sedang rame-ramenya, sehingga Nabi Isa dikasih mukjizat, ya bisa menghidupkan orang yang udah meninggal. Dokter mana yang bisa menghidupkan orang yang udah meninggal? Kan nggak ada. Nah cuma Nabi Isa, orang buta bisa disembuhkan. Nah itu kedokteran mana yang bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat kembali? Saat itu nggak ada. Nabi Isa dikasih ya mukjizat seperti itu. Nah kalau Nabi Musa zamannya banyak tukang sihir, ya kondisinya begitu Bapak Saudara, ya banyak tukang-tukang sihir saat itu. Nah Allah kasih mukjizat kepada Nabi Musa, dengan tongkatnya itu bisa mengalahkan tukang-tukang sihir. Biasanya tukang sihir itu biasa ya merubah bentuk-bentuk menjadi yang aneh-aneh. Ya misalnya tali dilemparin bisa berubah menjadi ular. Nah itu akhirnya Nabi Musa dengan tongkatnya dilemparkan menjadi ular juga. Cuma bedanya ularnya lebih besar, dan itu ular bisa memakan tuh ular tukang sihir. Nah disinilah ya Allah tempatkan tuh ya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah Nabi Muhammad dikasih mukjizat juga. Saat itu orang-orang Arab begitu hebatnya ya membuat syair-syair, bahasanya yang begitu fasih, indah-indah. Ya jadi mereka ahli bersyair dengan bahasa yang indah. Allah ya kemudian berikan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang bahasanya penuh dengan sastra, sehingga mengalahkan mereka. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak tuh, seperti wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Nah itu jadi ya dikalahkan akhirnya mereka. Dan masih banyak lagi yang lain-lain ya sesuai dengan kondisi ya saat itu. Nah ini yang dimaksud ya faja'uhum bil bayinat begitu. Jadi Allah datangkan tuh mereka para nabi di hadapan kaumnya pada saat mereka berdakwah bil bayinat, yaitu diberikan mukjizat. Jadi kalau mukjizat buat para nabi rasul. Nah kalau buat para wali itu, para wali kan ya itu sama berdakwah juga seperti di kita, Wali Songo yang kita kenal di tanah Jawa ya, dan bahkan seluruh Nusantara. Nah itu mereka juga dikasih ya keistimewaan sama Allah. Nah kalau wali namanya ya itu karomah, dikasih karomah, banyak karomah-karomahnya. Kalau kita nanti belajar sejarah bagaimana masuknya Islam ya di Indonesia, di tanah Jawa, nah itu dengan ya para wali ya membawa kedamaian. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara Allah kasih ya karomah namanya. Nah karomah itu kalau istilah orang kita keramat. Tuh ada keramatnya katanya. Nah begitu. Ya asalnya karomah jadi keramat. Nah ini kata Allah bil bayinat ditafsirkan bil hujajil wadihati.
dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang jelas, ala sidqihim atas kebenaran mereka, fi risalatihim terkait tentang kerasulan mereka, ilaihim yang dibawa buat mereka kaumnya, ya, him kepada para rasul, ilaihim kepada kaumnya. Fakadzabuhum, maka mereka kaumnya mendustakan mereka para rasulnya. Tuh, jadi banyak yang kagak percaya. Ya, sehingga ini harus dibuktikan bagaimana supaya kaumnya saat itu percaya dengan nabi dan rasul yang diutus saat itu. Nah, salah satunya diberikan mukjizat. Nah, jadi mukjizat ini salah satu untuk mengokohkan dan menguatkan. Itu udah pakai mukjizat aja banyak yang masih kagak percaya. Bagaimana yang kagak pakai mukjizat? Makanya Rasulullah ya selalu ya memberikan satu keistimewaan buat umat-umat saya yang memang lahir jauh setelah saya. Kalau umat-umat yang lahir ya masih ada Rasulullah, itu mereka beriman ya Nabi nggak terlalu ya membanggakan, karena mereka tahu tuh dikasih mukjizat dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang lama udah beberapa abad tapi masih beriman, itu yang kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Tuh sampai 3 kali, beruntung orang yang kagak pernah melihat saya tetapi dia beriman kepada saya. Ya, itu yang dikatakan tuba sampai 3 kali. Ya, itu keistimewaannya. Karena memang orang-orang yang sezaman itu mereka beriman kadang-kadang perlu dibuktikan dulu dengan apa? Dengan mukjizat, ya, dengan mukjizat. Bahkan udah ada mukjizat saja banyak mereka yang berdusta, tidak percaya, ya, bahkan mendustakan ya rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud fakadzabuhu, maka mereka mendustakan ya akan nabi-nabi mereka. Nah, karena udah mereka mendustakan, mereka nggak percaya, ya, pantaqamna minalladzina ajramu, maka ya intaqamna, kami memberi balasan. Tuh, jadi pantaqamna, maka kami kata Allah memberi balasan minalladzina ajramu kepada orang-orang yang sudah berbuat dosa, yang sudah ingkar durhaka. Ya, ahlakna, maksudnya pantaqamna ahlakna, kami binasakan, kami hancurkan mereka. Alladzina kadzabuhum, yang mereka itu sudah mendustakan para nabi-nabinya. Makanya kita sering dengar kisah-kisah bagaimana kisahnya umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Tuh begitu. Bagaimana kisahnya ya umat Nabi Soleh yang ingkar, bahkan ontak Nabi Soleh dibunuhnya, yang akhirnya sama dibinasakan juga. Jadi banyak tuh. Hanya umat Nabi Muhammad aja yang tidak dibinasakan. Kenapa? Ya, umat Nabi Muhammad itu satu istimewa, Bapak Saudara. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada ummatun marhumatun, dikatakan umat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi walaupun dia tidak percaya, ya walaupun dia mendustakan ajaran Nabi Muhammad, nggak pernah dihancurkan dan dibinasakan. Kenapa? Karena masih ditunggu. Mudah-mudahan besok, mungkin nanti dia akan sadar dan dia akan percaya dengan keseruan Nabi Muhammad, sehingga tidak langsung dihancurkan dan dibinasakan, sehingga disebutlah umat Nabi Muhammad itu ummatun marhumatun. Ya, disebut ummatun marhumatun. Artinya apa? Umat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau yang lainnya Allah bilang tuh pantaqamna. Tuh pantaqamna minalladzina ajramu. Ya, tuh begitu. Maka kami memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa dengan sebab mereka mendustakan rasul-rasulnya Allah. Tuh artinya tangkomna ahlakna. Jadi kami hancurkan orang-orang yang sudah ya mendustakan rasul-rasulnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini janji Allah ini. Wa kana, dan adalah haqqan, hak alaina atas kami. Ya, jadi hak atas kami itu kewajiban, maksudnya haqqan alaina kewajiban kami, kata Allah, nasrul mukminin,
menolong dan membela orang-orang yang beriman alal kafirina terhadap orang-orang kafir biihlakihim dengan dihancurkannya mereka wa inja'il mu'minin dan diselamatkannya orang-orang yang beriman. Jadi janji Allah begitu, Allah akan menolong ya kepada ya hamba-hambanya yang beriman. Ya, makanya dibilang haqqan alaina. Tuh, jadi kewajiban kami untuk menolong membela orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir dengan cara apa? Mereka dihancurkan dan diselamatkan orang-orang beriman. Seperti Nabi Musa begitu. Iya, ini faedahnya untuk meyakinkan ya bahwa ya Allah benar-benar tuh ya punya kewajiban gitu haqqan alaina ya, sehingga ya khobarnya didahulukan, nasru isim kananya ya muakhar ya, jadi ditekankannya pada lafaz haqqan alainanya ya, sehingga orang kagak ragu-ragu lagi. Nah begitu, jadi kami bener nih ya berjanji ya akan menolong orang-orang yang beriman, sehingga yang tadinya ada keraguan-raguan itu mereka ya akan hilang keraguan-raguannya karena Allah udah bilang haqqan alaina. Nah begitu, haqqan alaina. Jadi kana asalnya begini, wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina. Asalnya kan begitu. Asalnya kan alaina ya nasrul mu'minin, kan begitu ya. Ya, alaina nasrul mu'minin. Alaina kan khobar muqaddam gitu ya. Ya. Nah, ini kan ya haqqan ya dia termasuk muta'alaqnya kepada alaina. Ya, masdar yang berta'alluq kepada alaina. Ya, sehingga ya ini hukumnya jaiz. Ya, jaiz saja tapi untuk ya membuat kalamnya indah. Ya, jadi dalam Al-Qur'an kan supaya indah tuh kalamnya. Nanti kalau kita baca ilmu badi tuh begitu. Ya, sehingga akhirnya semuanya enak nun semuanya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, nanti ada lagi ayat ya la mublisin yastabsyirun. Nah, seperti itu. Jadi ya, karena mau arahnya ke sana. Jadi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin alal kafirina bi ahkihim wa inja'il mu'minin. Jadi orang-orang kafir dihancurkan, kemudian orang-orang mukmin dikasih keselamatan. Seperti ya Nabi Musa. Itu Nabi Musa pada saat itu Masya Allah Bapak Saudara, kalau kita lihat secara logika itu pasti akan hancur Nabi Musa karena dia udah dikejar kan tuh Bapak Saudara. Coba lihat sejarah ya, jadi dari ya, belakang Nabi Musa itu udah Fir'aun beserta bala tentaranya, sementara Nabi Musa di depannya apa? Laut, ya kan? Itu kalau secara logika Nabi Musa udah pasti kalah ya. Nah seperti itu, tapi ini wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tuh, pasti dah Allah akan menolong orang-orang beriman. Bagaimana caranya? Nah, itu dengan mukjizat yang Allah berikan. Tongkatnya ya digetok ke bagian permukaan ya air yang ada di pantai tadi, akhirnya berubah menjadi jalan. Kayak Suramadu aja gitu. Ya, yang namanya laut jadi Suramadu. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Ya Allah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Nabi Musa bisa menyeberangi lautan tersebut selamat. Ya, nah kemudian Fir'aun lewat situ juga di tengah-tengah ditenggelamkan, kembali menjadi laut lagi. Nah, itu kan namanya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya itu ya, kalau menurut logika udah pasti ya Nabi Musa dengan kaumnya akan hancur binasa di situ. Tapi itulah pertolongan Allah. Jadi kalau menurut logika kita udah nggak bisa berpikir tuh. Tapi Allah kasih kemudahan. Ya, jadi jalan coba laut jadi jalan. Ya, seperti itu. Nah makanya sekarang Surabaya sama Madura ya itu akhirnya ya bisa dibuat jalan seperti itu. Ya, nah itulah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya jadi bi ihlakihim wa inja'il mu'minin. Jadi orang kafir dihancurkan,
orang mukmin diselamatkan. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba. Nah, ini namanya ayat kauniyah dan nih. Kita bicara tentang alam. Allahu bermula Allah, allazi yursilur riha. Allah itulah yang sudah mengirim angin. Ya, jadi yursil di sini artinya mengirim. Jadi Allah mengirim angin, fatusiru sahaba, maka nanti dia akan menghalau jadi sahaban awan. Jadi dari angin ya nanti ya bisa menghalau awan. Ya, artinya apa? Ya, tusiru itu tuz'ijuhu. Ya, asara yusiru, az'aja yuz'iju. Ya, jadi tuz'ijuhu. Ya, jadi patusiru ay patuz'ijuhu artinya dia menggerakkan. Ya, jadi Allah menggerakkan angin yang gara-gara dari tiupan angin nanti menghalau awan. Ya, jadi awan. Fayabsutuhu, maka Allah akan bentangkannya tuh awan fis samai, di atas langit, kaifa yasha, bagaimana yang Allah kehendaki, min qillatin, ada yang sedikit, wa kasratin, ada yang banyak, wa yaj'aluhu kisapa, kemudian Allah jadikan awan-awan itu menjadi gumpalan-gumpalan. Tuh, jadi ini kalau terkait tentang masalah hujan itu kan begitu. Ya, jadi dari laut ya itu kena sinar matahari dibawa dengan angin, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan awan. Nah, terus ditiup dengan angin, akhirnya ya itu akan menjadikan hujan. Nah, seperti itu. Jadi hujan itu asalnya ya dari air laut. Nah, seperti itu. Ini yang dikatakan melalui awan. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha, ya wa yaj'aluhu kisapa, artinya Allah jadikan gumpalan-gumpalan. Tuh kisapa bifathis sin, difathahkan sinnya, wasukuniha, boleh juga disukunkan sinnya, wa yaj'aluhu kisafa, boleh, wa yaj'aluhu kispa, nah boleh. Jadi sinnya boleh disukunkan, wa yaj'aluhu kispa boleh, wa yaj'aluhu kisapa juga boleh. Artinya qita'an mutafarriqatan. Ya, qita'an itu potongan-potongan, mutafarriqatan yang berbeda-beda, ya, berkelompok-kelompok. Ya, jadi menjadi gumpalan-gumpalan. Kan awan begitu. Ya, gumpalan-gumpalan-gumpalan. Ya, nah itu yang mengandung air hujan nanti. Ya, nah itulah Allah ya yang mengirimkan itu semuanya melalui angin. Fataral wadqa, maka akhirnya kamu melihat ada wadak. Wadak itu artinya al-matar, hujan. Nah setelah itu kamu lihat hujan dah. Terjadi dah hujan tuh Bapak Saudara. Ya, itu dengan kekuasaan Allah ya, dari angin ya, kemudian nanti Allah giring jadi awan. Dari awan itu yang memang sumbernya dari air laut ya, setelah ada pemanasan, pemuaian, naik ke atas ya, nah menjadi awan yang mengandung ya air. Nah dibawa oleh angin, turunlah hujan. Fataral wadqa, maka kamu bisa melihat ya hujan. Ya, jadi al wadqa itu artinya al matar, ya ruju, yang keluar, min khilalihi, dari sela-selanya awan tadi, ay wasatihi, yaitu dari tengah-tengahnya. Fa iza asaba bihi, dan apabila ya Allah sudah menimpakan dengan hujan tadi, bil wadqi ya mayyasha'u, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Makanya tuh hujan kadang-kadang lokal, di kawasan ini hujan, di sana enggak. Ya, entar kesana lagi hujan. Itu tergantung Allah maunya. Ya mayyasha, ya Allah mau kasih di mana kawasannya. Kadang-kadang merata hujan semuanya. Ya, ada yang di sana hujan, di sini enggak. Nah, itu yang dikatakan ya fa iza asaba bihi mayyasha min ibadihi. Ya, di mana aja yang Allah kehendaki. Nah, iza hum yabtabshirun. Nah, tiba-tiba hum, mereka tuh hamba-hamba Allah yang dikenain hujan, yastabshirun, mereka gembira. Ada orang yang seneng banget menanti-nanti hujan. Ketika turun hujan mereka senang, yastabshirun, ya senang. Itu namanya yafrahuna bil matari, ya mereka itu gembira bil matari, dengan hujan tersebut.
wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Wa in di sini ada yang bilang innya ghoyah, boleh. Ada yang bilang innya in mukhaffafa minas sakilah, boleh juga. Gitu. Jadi wa in kanu wa innahu kanu. Ya, dalilnya ada lamnya tuh, lamublisin. Tuh lamnya tuh, lam muzahlaqah namanya. Kalau kita belajar ilmu nahwu. Nah itu jadi asalnya wa innahu, dan sesungguhnya kelakuan ya, jadi hu-nya domirnya domir sya'an. Nah seperti itu. Ada juga yang bilang wa in ghoyah aja, wa in kanu sekalipun. Nah boleh begitu, jadi dua-duanya dibolehkan ya. Wa in wa qad kanu, sekalipun sungguh ya kanu adalah mereka, min qabli ayyunazal alaihim, sebelum diturunkan kepada mereka air hujan, min qabli sebelumnya, yaitu min qabli itu takkidun, la mublisin, sungguh mereka udah berputus asa ya. Sekalipun sebelum diturunkan hujan, kadang-kadang mereka udah putus asa, lagi menanti-nanti hujan, enggak hujan, udah hampir putus asa. Nah kemudian Allah turunkan hujan di daerah tersebut sehingga mereka senang dan bergembira. Nah inilah mublisin, artinya aisina min inzalihi, yaitu mereka berputus asa, min inzalihi, dari turunnya air hujan. Fanzur, maka perhatikanlah, ila asari rahmatillah, kepada pengaruh-pengaruh rahmat Allah. Asar ya, wa fi qiraatin asar ya. Jadi ila asari, tulisan begitu. Ada yang baca wa fi qiraatin asari ya, jadi boleh asari, boleh asari ya, artinya pengaruh sama dalam satu qiraat ya. Jadi asari rahmatillah, rahmat Allah. Makanya dia bilang hujan itu rahmat Allah ya. Jadi ini ayatnya ada panzur ila asari rahmatillah. Jadi artinya rahmat Allah itu ai ni'matihi bil matar, nikmat Allah dengan hujan. Jadi hujan itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan pengaruhnya rahmat Allah yang Allah berikan, bentuknya yaitu air hujan. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Tuh, artinya bumi mati itu buminya tadinya tandus ya, tanaman-tanaman pada mati. Nah kemudian dengan turunnya hujan akhirnya subur itu tanah, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan suburnya. Itu namanya ya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Nah, ini maknanya makna ya kinayah, yuhyil arda ba'da mautiha. Jadi Allah menghidupkan bumi ya, bumi dihidupkan bagaimana? Artinya tanahnya subur sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Itu setelah turunnya hujan. Tadinya ya tandus, tanaman-tanaman sudah pada kuning ya, udah hampir mati, tapi dengan turunnya air hujan itulah rahmat dari Allah sehingga Allah hidupkan. Nah ini maksudnya kaifa yuhyil arda ba'da mautiha ay yabsiha, setelah keringnya. Jadi matinya tuh kering. Jadi tanah kalau kering tandus itu diumpamakan mati. Bi antan buta, sehingga akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sehingga itu dikategorikan ya tanahnya menjadi hidup karena subur. Inna dzalikal muhyiya al ardo ya, inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, maksudnya apa? Yang menghidupkan bumi ya, la muhyil mauta, yaitu menghidupkan yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa siapa Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi itulah Allah punya sifat yang namanya qadir, maha berkuasa. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk tanah yang tandus itu bisa dihidupkan kembali, disuburkan kembali dengan cara alokasi air hujan. Walain lamu kosamin ya, ini walain lamnya lam kosam namanya ya. Arsalna rihan, kami telah ya kirimkan rihan angin ya, angin mudirrotan, angin yang mudirroh, yang membahayakan
ya ala nabatin, atas tumbuh-tumbuhan. Fara'auhu musparra, maka mereka ngelihat ya musparra, jadi menguning. Ya ladzallu, niscaya mereka tetap aisyuru, jadilah mereka. Nah ini kata-kata ladzallu jawabul qasami, jawab qasam. Mimba dihi, daripada setelahnya aiba daspirorihi, setelah menguningnya. Yakfurun, mereka kupur. Ayyajhadunan ni'mata bil matori, mereka ingkar terhadap nikmat dengan sebab air hujan. Ya, jadi ada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan berupa air hujan. Padahal mereka udah ngelihat sendiri, tadinya tumbuh-tumbuhan pada kuning, rumput-rumput udah pada kuning, ya. Nah itu menandakan udah pada mau mati. Tapi setelah Allah turunkan air hujan, itu rahmat dari Allah, kan hidup kembali. Tetapi banyak daripada mereka yang kufur, banyak daripada mereka yang ingkar terhadap nikmat Allah tersebut. Ya, jadi kalau kita pikirkan tuh, ini namanya ayat kauniyah, air hujan aja yang Allah turunkan, itu mestinya kita akan tambah percaya dengan Allah, sehingga keimanan kita semakin mantap kepada Allah, sehingga kita diajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, walaupun itu bentuknya air hujan. Ya, kalau di kita memang hujan itu kelihatan biasa-biasa aja, tetapi daerah-daerah tertentu Bapak Saudara yang memang nggak pernah ya diturunkan air hujan, ketika turun hujan itu merupakan masya Allah nikmat besar yang Allah berikan. Nah seperti itu. Nah ini digambarkan sama Allah begitu. Banyak orang-orang memperhatikan dengan turunnya air hujan, padahal mereka lihat contoh gampangnya pohon-pohon udah pada kuning, udah pada mau mati. Ya, tapi dengan disiramkan air hujan akhirnya tumbuh subur. Tapi mereka tetap aja ingkar, mereka ya tetap aja tidak ya percaya, bahkan mereka kufur nikmat. Nah ini yang dimaksud seperti itu. Makanya ada ayat ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi artinya ya walaupun air hujan itu kalau kita mau pikirkan masya Allah merupakan nikmat yang sangat besar. Lebih-lebih terjadi di musim kemarau. Itu kalau lagi di musim kemarau Bapak Saudara, ada orang mau bikin hujan buatan, biayanya mahal nggak? Mahal itu ya, walaupun cuma lokal gitu, kawasan mana yang mau diturunkan hujan, biayanya mahal. Ya biayanya mahal. Tapi ini Allah dengan rahmatnya ya menurunkan air hujan. Tapi banyak orang yang tetap kufur nikmat, banyak yang tidak percaya ya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini makanya Allah jelaskan seperti itu pakai lam qasam, wala in arsalna rihan fara'auhu musparron la dhallu min ba'dihi yakfurun. Ya, jadi tetap aja mereka banyak yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai sini kali ya. Nanti baru fa innaka la tusmi'ul mauta ya wala tusmi'us summad du'a. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.